Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, mujah-juah bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu, kasih-Mu, Tuhan sudah memberikan kami hari yang baru, hari yang baik, hari yang cerah, hari yang memberikan sukacita kebahagiaan bagi kami. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan. Terlebih mampukan kami di dalam melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada pagi ini terambil dari Mazmur 3 ayat 4, berkata demikian. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan kita. Kita juga patut berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan yang terus mengalir dan memberkati kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, sudah sepatutnya kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan terlebih dahulu dalam pujian, doa, dan firman Tuhan. Sembari kita mengucap syukur atas segala kebaikannya bagi kita semua yang kita rasakan hingga saat ini. Saudara-saudara, tema kita pagi ini ialah Tuhan menjawab doa-doaku. Ada satu pertanyaan penting sesuai dengan tema kita pada pagi ini. Benarkah Tuhan sudah menjawab doa-doa kita selama ini? Mungkin ada di antara kita yang berkata, sudah, belum, atau ada yang menjawab dengan ragu-ragu, sudah atau belum ya? Berbicara tentang Tuhan menjawab doa-doa kita, sudah jelas bagi kita bahwa Tuhan senantiasa menjawab doa-doa kita dalam 3 jawaban, yakni tidak, tunggu atau nanti, dan ya. Begitulah jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Akan tetapi kita cenderung memahami bahwa jawaban Tuhan itu kita terima ketika Tuhan menjawab ya atas doa-doa kita. Kalau jawaban Tuhan tunggu atau nanti atau tidak, itu berarti bahwa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Saudara-saudara, pagi ini kita belajar tentang pemazmur, yakni Daud, yang tidak luput dari
pergumulan. Dalam pergumulannya, Daud selalu menemukan Tuhan siap untuk menjawab doa-doanya. Apakah yang menjadi pergumulan Daud? Dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan, Daud bergumul oleh karena anaknya Absalom bermaksud membunuh dia dan ingin merebut kerajaan Daud ayahnya. Karena itu Daud lari dari Absalom. Dalam pelayarannya, Daud berdoa dan memohon kepada Allah agar kiranya Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada Daud. Hal itu diungkapkan Daud dalam doanya dalam ayat 2 dan 3. Dia katakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Dalam bagian ini jelas bagi kita bahwa pergumulan Daud sangatlah berat. Dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Kalimat betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, menjelaskan bahwa Daud sangat khawatir, cemas dan takut karena hidupnya terancam oleh musuh-musuhnya, apalagi musuhnya itu adalah anaknya sendiri. Akan tetapi dalam kecemasannya dan ketakutannya, Daud menyerahkannya kepada Tuhan. Pengalaman imannya membuat dirinya tetap bersandar kepada kekuatan dan kuasa Allah yang berpihak kepadanya. Hal itu diungkapkan dalam bacaan kita, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Perisai adalah pelindung yang dibutuhkan oleh seorang kesatria atau pasukan tentara yang sedang berperang untuk melindungi tubuhnya dari ancaman senjata tajam atau serangan musuhnya. Pemazmur menggambarkan Allahnya sebagai perisai yang menyelamatkan dia dari serangan musuh-musuhnya. Tangan Tuhan yang kuat dan perkasa telah menjadi perisai bagi Daud dari serbuan musuh-musuhnya. Daud merasa sangat aman berada di bawah lindungan Tuhan Allahnya. Daud merasa jiwanya sangat tenang di tengah-tengah bahaya yang menerpanya. Tuhan dengan kasih karunia-Nya dan penghiburan dari Roh-Nya membuat segala sesuatu menjadi mudah bagi Daud. Dalam kalimat selanjutnya, dalam bacaan kita dikatakan, "Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Iman Daud adalah iman penuh kemenangan. Sekalipun diawali dengan keluhan tentang kekuatan dan kedengkian musuh-musuhnya, tetapi diakhiri dengan bersukacita dalam kuasa dan kasih karunia Allah-Nya. Sekarang Daud lebih banyak bersama Allah-Nya daripada berusaha melawan musuhnya. Keselamatan adalah milik Tuhan. Dia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan. Tuhanlah kemuliaan bagi Daud yang telah mengangkat kepalanya. Kata mengangkat kepalanya menjelaskan bahwa Daud dalam ketenangan jiwanya memiliki keyakinan yang teguh bahwa dia akan memenangkan peperangan. Daud harus bangkit dan tidak boleh mengecutkan hatinya. Daud harus kembali sebagai pahlawan bagi kerajaannya. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Daud. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita saat ini banyak yang sedang terbaring dan tidak bisa tidur oleh karena sakit tubuh, atau karena kesedihan pikiran, atau karena kecemasan dan ketakutan yang terus-menerus menerpa kita. Dalam hal ini, kita perlu belajar dari Daud.
yang memiliki ketenangan jiwa di tengah-tengah situasi bahaya yang mengancam hidupnya, bahwa oleh pertolongan Tuhan dan kasih karunia-Nya, kita pun bisa menghadapinya dengan mudah. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita dalam kesulitan, pandanglah itu sebagai rahmat Allah yang besar, sehingga kita memiliki pikiran yang tetap kepada Tuhan. Sama seperti Yesus Kristus yang menenangkan dirinya untuk beristirahat di atas salib, rancang kesedihan itu. Yesus menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapanya dengan keyakinan penuh akan kebangkitan yang penuh sukacita. Biarlah iman percaya kita mengajari kita cara tidur dan cara mati. Tidur adalah kematian yang singkat, dan kematian hanyalah tidur yang lebih lama. Akan tetapi Tuhan yang sama akan tetap menjaga kita di tempat tidur kita dan di kuburan kita. Beginilah penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi kita semua yang memiliki Tuhan sebagai Allah kita yakin akan keselamatan daripadanya. Karena Dia yang adalah Tuhan kita adalah Tuhan keselamatan yang akan melepaskan kita dari berbagai pergumulan yang kita hadapi. Jika Tuhan adalah keselamatan, maka kita harus senantiasa membangun relasi yang baik dengannya melalui doa, baca firman, dan melakukan firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana kami supaya tetap memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan Tuhan, sama seperti Daud, sehingga dalam segala pergumulan, sehebat apapun itu, kami tetap tenang, kami tetap mampu menghadapinya oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan yang akan menuntun kami sebagai perisai, sehingga kami dapat memenangkan segala pergumulan kami. Ya Tuhan, sempurnakanlah firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa tentang pelayanan kami di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, hingga saat ini kami melihat bahwa tren penurunan yang terpapar COVID-19 terus terjadi di negara kami. Meskipun demikian, kami tidak boleh lengah. Kami harus tetap disiplin, tertib, menjalankan protokol kesehatan demi kami dan juga demi orang lain. Ya Tuhan, tentunya sehubungan dengan situasi ini, maka gereja-gereja-Mu sudah mulai berbenah dan mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan ibadah secara onsite sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempatnya. Berkati kami Runggun dimanapun berada, supaya kami segera menyesuaikan diri dengan situasi perkembangan COVID di daerah kami masing-masing yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah minggu kami. Berkati majelis jemaat dan tim IT multimedia Runggun supaya lebih memaksimalkan kegiatan ibadah baik secara onsite sesuai dengan peraturan maupun secara virtual. Tuhan mengetahui kerinduan hati kami semua untuk datang menyembah Tuhan di gereja-Mu. Tuhan terus pulihkan negeri kami sehingga kami dapat kembali melakukan aktivitas pelayanan kami sedia kala dengan adaptasi kebiasaan baru. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak untuk menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Inilah doa kami
yang tidak sempurna ini, Tuhan berkenan menyempurnakannya, karena kami datang dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.